Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kali ini kita belajar hukum Hess, yaitu perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal, yaitu yat-yat reaksi, dan keadaan akhir, yaitu yat-yat hasil reaksi dari suatu reaksi, dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Contoh, di dalam pembentukan CO2 itu bisa reaksi antara C dan O2 langsung membentuk CO2, bisa juga melalui CO plus setengah O2 baru membentuk CO2. Kalau ini disebut delta H1, kemudian ini delta H2, kemudian ini adalah delta H3. Hubungannya adalah bahwa delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kalau dituliskan hubungannya, misalnya delta H3 itu bagaimana dengan delta H lainnya, seperti persamaan matematika. Jadi kalau ini mau dibuat delta H3-nya, delta H3 sama dengan delta H1 dikurangkan dari delta H2, begitu seterusnya. Kemudian contoh berikutnya adalah masih digambarkan reaksi C plus O2 membentuk CO2 seperti ini. Kalau ini C plus O2 langsung membentuk CO2. Tapi kalau ini melalui tahapan C plus O2 menjadi CO plus setengah O2 seperti ini di sini. Energinya dari CO plus setengah O2 seperti ini. Ini hubungannya sama. Kalau ini dinyatakan delta H1, ini delta H2, kemudian ini delta H3, seperti tadi bahwa delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3, begitu. Contoh yang kedua adalah apabila diketahui suatu reaksi, suatu persamaan reaksi seperti ini. Ini diketahui persamaan reaksi A dan B seperti ini. Kemudian hitunglah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi ALS, ya, 2ALS plus Fe2O3S menjadi Al2O3S plus 2FeS. Nah, ini yang terpenting adalah bagaimana kita membuat reaksi yang diketahui dibuat sedemikian rupa menjadi reaksi yang ditanyakan. Ini adalah reaksi yang ditanyakan, ya. Jadi dari kedua reaksi yang diketahui tersebut kita buat seperti yang diminta. Yang diminta yang udah dikotakkan ini. Contoh, pada reaksi A di sini ada Al2O3 di ruas kanan. Permintaan yang akan dibuat adalah Al2O3-nya ada di ruas kanan. Sudah sesuai. Yang diminta nanti banyaknya 1 mol. Di sini sudah 1 mol. Ini tinggal ditulis ulang. Jadi yang reaksi A hanya ditulis ulang. Sesuai tadi. 2ALS plus 3/2 O2, ini gas, menjadi Al2O3, ini padat, delta H-nya tetap sama dengan minus 1601 kilojoule. Kemudian untuk reaksi yang B, yang diketahui yang B, kita lihat nanti yang diminta apa. Di sini hubungannya dengan reaksi yang B adalah ada Fe2O3. Di sini juga ada Fe2O3. Fe2O3 yang dikehendaki di ruas kiri.
Padahal yang diketahuinya di ruas kanan. Berarti reaksi yang B ini dibalik, yaitu hasil reaksi menjadi bereaksi, bereaksinya menjadi hasil reaksi. Kita balik reaksi yang B, yaitu Fe2O3 dulu. Fe2O3 ini padatan menjadi 2Fe padatan plus 3/2 O2 ini berupa gas. Hati-hati, delta H-nya juga dibalik. Kalau tadi minus berarti sekarang menjadi plus 821 kilojoule. Selanjutnya kita jumlahkan reaksi yang ada ini. Kita jumlahkan. Nah, caranya kalau ada yat yang sama dari ruas kiri dan ruas kanan kita coret. Tapi kalau sisi yang sama dijumlahkan. Ini kita lihat bahwa di sini ada O2-nya 3/2. Di sini juga 3/2. Berarti ini hilang. Kemudian masih adakah yat yang sama antara ruas kiri dan kanan? Kita lihat ternyata sudah tidak ada. Berarti kita tinggal nulis reaksi yang terjadi ke bawah kan. Ini dijumlah. Jadi ini 2AlS plus Fe2O3S menjadi Al2O3. Al2O3 ini padatan plus 2Fe padatan. Delta H-nya kita jumlahkan. Ini minus 1601, ini plus 821, berarti besar minnya hasilnya tentunya negatif. Negatifnya adalah 780 kilojoule. Begitu. Nah, nanti apabila yang dikehendaki itu molnya berbeda dengan yang diketahui, harus disesuaikan. Kalau harus dikali, delta H-nya juga dikali. Kalau harus dibagi, delta H-nya juga harus dibagi. Demikian untuk menyelesaikan perubahan entalpi seperti contoh ini. Untuk contoh soal nomor 3, diketahui beberapa delta H0F suatu yat. Ini delta H0F H2O, CO2, CH4. Ditanyakan perubahan entalpi pembakaran dari CH4 berapa. Di sini pada prinsipnya hukum Hess hanya tergantung keadaan awal dan keadaan akhir. Delta H reaksi sama dengan jumlah delta H0F sesudah reaksi ruas kanan dikurangi jumlah delta H0F sebelum reaksi yaitu ruas kiri. Pertama sekali kita membuat reaksi yang ditanyakan. Siapa yang ditanyakan? Entalpi pembakaran CH4. Pembakaran artinya yat tersebut direaksikan dengan gas O2. Jadi CH4 ini gas direaksikan dengan gas O2 menghasilkan pembakaran sempurna selalu dihasilkan CO2 gas dan H2O berupa uap, wujudnya gas. Kita setarakan dulu persamaan reaksinya. Pertama sekali atom C ruas kiri 1, di sini sudah 1. Atom H-nya ini 4, di sini 2, berarti ini dikalikan 2. Kemudian kita lihat atom O ruas kanan. Di ruas kanan ada atom O-nya 2 dan 2, 4. Di sini 2, berarti ini harus dikalikan 2. Sekarang kita hitung delta H-nya. Ini ruas kiri, yang ini adalah ruas kanan. Kita masukkan ke dalam rumus ini bahwa delta H reaksi sama dengan jumlah delta H0F yang kanan, yaitu delta H0F CO2 gas
ditambah 2 kali delta H0F H2O gas, ini baru yang depan, dikurangi ruas kirinya adalah ada CH4 dan O2, delta H0F CH4 gas ditambah 2 kali delta H0F dari O2 gas, ini yang ruas kiri, dengan catatan bahwa delta H0F untuk unsur itu sama dengan 0. Jadi ini nanti sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung dari apa yang sudah dituliskan ini kita masukkan. Delta H0F CO2 itu sebesar minus 394, kemudian ditambah 2 kali delta H0F H2O 242, ini yang depan, dikurangi dari delta H0F CH4 sebesar, hati-hati ini min 84 ditambah 0, kita hitung ini adalah min 394 minus 484, ini min kali min menjadi plus 84 dikurangkan 0. Nah, hasilnya sama dengan minus 794 kilojoule per mol. Nah, demikian cara menghitung delta H reaksi apabila diketahui delta H0F dari zat-zat yang ada di dalam reaksi tersebut. Kemudian selanjutnya, karena tadi sudah diberikan ada 3 contoh soal, berikut ini disampaikan kepada kalian ada 3 soal latihan sebagai berikut. Nomor 1 adalah diketahui diagram seperti itu. Kemudian nomor 2-nya diminta untuk menentukan perubahan entalpi reaksi diketahui dari besarnya entalpi reaksi yang terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir diketahui beberapa harga delta H0F. Kalian diminta untuk menghitung entalpi pembakaran suatu zat. Semoga dengan pemahaman ini kalian bisa menyerap dengan baik. Dicoba soal latihannya, semoga tidak ada masalah. Sukses selalu, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.